Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila, NIM 19305058, kelas PMDA, mata kuliah Psikologi Terapan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kepribadian dalam perspektif dalam fase kehidupan manusia. Dosen pengampu Bapak Haji Hendra Wijaya, SAG, MPD. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian kepribadian. Perkembangan kepribadian adalah suatu susunan psikofisik yang dinamis dalam diri individu yang akan menentukan penyesuaian individu yang unik terhadap lingkungan. Maka dari susunan kepribadian dibangun dari ciri-ciri yang saling berkaitan. Dinamis menunjukkan adanya perubahan kualitas dalam kepribadian dan sistem psikofisik terdiri dari kebiasaan atau habit, sikap, attitude, nilai value, keyakinan belief in, emosi emotion, perasaan feel, dan motif yang bersifat psikologis tetapi mempunyai dasar fisik secara umum. Kemudian fase-fase perkembangan kepribadian kehidupan manusia. Dalam fase perkembangan kepribadian, setiap individu tidak bisa disamakan satu dengan yang lain, tapi secara umum bisa dirumuskan sebagai berikut. Fase pertama atau awal dimulai sejak anak mulai berusia 1 hingga 2 tahun, saat anak tersebut mulai mengenal dirinya sendiri. Fase ini dibedakan kepribadian seseorang menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama berisi unsur dasar dan atau berbagai sikap yang disebut dengan attitude yang kurang lebih bersifat permanen dan tidak mudah berubah di kemudian hari. Yang kedua, unsur yang terdiri atas keyakinan atau tanggapan yang lebih fleksibel yang sifatnya mudah berubah atau dapat ditinjau kembali di kemudian hari. Fase yang kedua, fase ini merupakan fase yang sangat efektif dalam membentuk dan mengembangkan bakat-bakat yang ada pada diri seorang anak. Fase ini diawali dari usia 2 hingga 3 tahun. Fase ini merupakan perkembangan yang dimana dalam fase ini berlangsung relatif panjang sampai anak menjelang masa kedewasaannya hingga kepribadian tersebut mulai tampak dengan tipe-tipe perilaku yang khas sebagai berikut. Yang pertama, dorongan. Unsur ini merupakan pusat dari kehendak manusia untuk melakukan suatu aktivitas yang selanjutnya akan membentuk motif-motif tertentu untuk mewujudkan suatu keinginan. Yang kedua, naluri merupakan suatu dorongan yang bersifat kodrati yang mendekat dengan hakikat makhluk hidup. Misalnya seorang ibu memiliki naluri yang begitu kuat untuk memiliki anak mengasuh dan membesarkan sampai dewasa. Kemudian getaran hati atau emosi merupakan suatu yang menjadi sumber perasaan manusia. Emosi dapat menjadi pengukur segala sesuatu yang ada pada jiwa manusia seperti tenang, sedih. Kemudian perangai merupakan perwujudan dari perpaduan antara hati dan pikiran manusia yang tampak dari raut muka maupun gerak-gerik seseorang. Inteligensi adalah tingkat kemampuan berpikir yang dimiliki oleh seorang sesuatu yang termasuk dalam inteligensi IQ, memori pengetahuan, serta pengalaman yang telah diperoleh seorang melakukan sosialisasi. Kemudian bakat pada hakikatnya merupakan sesuatu yang abstrak yang diperoleh seorang karena warisan biologis. Yang terakhir itu fase ketiga. Dalam proses perkembangan kepribadian seseorang, fase ini merupakan fase yang terakhir yang ditandai dengan semakin stabilnya perilaku yang khas dari orang tersebut. Fase ketiga ini terjadi perkembangan yang relatif tetap, yakni dengan terbentuknya secara permanen, maka dapat diklasifikasikan 3 tipe kepribadian, yaitu kepribadian normatif, kepribadian otoriter, dan kepribadian perbatasan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.